Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap jaringan kejahatan scammer internasional. Dalam penggerbegan di dua lokasi, mengamankan 44 warga negara asing dari Jepang, Cina, dan Taiwan yang terlibat scammer lintas negara. Kasus ini terungkap dari laporan dugaan penyekapan warga negara Jepang. Inilah para tersangka warga negara asing yang diamankan Polrestabes Surabaya. Total ada 44 orang diamankan dari berbagai lokasi seperti rumah kontrakan dan hotel di Surabaya. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan Kedutaan Besar Jepang terkait dugaan penculikan dan penyekapan warga negara mereka. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satreskrim langsung melakukan penyelidikan dan menemukan lokasi pertama di kawasan Dharma Husada Permai, Surabaya. Di lokasi tersebut, polisi menemukan dua warga negara Jepang yang diduga menjadi korban penyekapan. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa laptop dan alat komunikasi yang digunakan untuk aksi penipuan online internasional. Mereka terduga awalnya dimiliki untuk bekerja sebagai pelayan dan juga operator di Thailand. Namun kemudian laporannya pernah berada di sana. Justru kemudian mereka diberangkatkan ke Jakarta, yang kemudian dijemput oleh kendaraan menuju Surabaya di Jakarta. Korban karena merasa bahwa dia dalam kondisi pelacak karena tidak sesuai apa yang disampaikan di awal, sudah diindikasikan bahwa ini dia akan menjadi korban julikan atau menjadi korban penipuan berkaitan dengan nantinya akan menjadi pelaku scamming dan sehingga sempat sebelumnya itu disita oleh pelaku ini. Korban sempat mengirimkan lokasi keberadaan suaminya dan menyampaikan bahwa dalam. Sementara pengembangan kasus mengarah ke beberapa lokasi lain di Surabaya, Solo, dan Bali. Dari pengembangan ini, polisi berhasil mengamankan 44 tersangka warga negara asing asal Jepang, Taiwan, dan Cina. Petugas juga menangkap salah satu pimpinan jaringan warga negara Cina di wilayah Semarang saat hendak kabur dan mengamankan warga negara Indonesia inisial E yang memfasilitasi para WNA selama di Indonesia. Modus operandi para pelaku yaitu melakukan penipuan online dengan berbagai cara seperti investasi fiktif dan bujuk rayu korban. Target korban didominasi warga negara Jepang, Cina, dan Taiwan. Para pelaku diduga telah beroperasi selama 2 tahun. 5 TKP terpisah ini semua melibatkan sindikat jaringan kejahatan scam internasional. Kami dari Divisi Hubungan Internasional khususnya Interpol sudah mengindikasikan adanya keterlibatan beberapa warga negara asing. Di Surabaya tadi sudah terlibatkan 3 warga negara asing dari warga negara Cina, Taiwan, dan Jepang. Ditambah yang ada di Bali itu melibatkan warga negaraan Kenya dan Malaysia. Mungkin nanti akan ada proses kembali dari yang TKP di Batam yang saat ini sedang dikembangkan karena juga melibatkan jaringan internasional dengan jumlah orang yang diamankan dengan jumlah yang cukup besar. Polisi masih terus mendalami kasus ini dan berkoordinasi dengan Interpol, imigrasi, serta pihak internasional untuk mengungkap jaringan scammer lintas negara. Dewi Imroatin, JTV.